Dunia saat ini telah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Krisis berkepanjangan menyebabkan perlambatan laju ekonomi yang dapat mematikan perekonomian sebuah negara. Pandemi virus corona yang terjadi pada akhir 2019 menyebabkan berbagai dampak yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara dan bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan yang sangat berat. Krisis ekonomi yang terjadi di tengah pandemi bukanlah hal yang baru. Banyak sekali krisis yang pernah terjadi, krisis 2008, krisis 1998, krisis 1980, krisis 1982, dan krisis 1984. Pada tahun 2007 hingga 2008 menjadi titik berat dan signifikan dalam mengarungi perekonomian di dunia. Kita melihat terjadinya krisis bahan bakar minyak hingga krisis pangan yang saat itu melanda ekonomi dunia, sehingga menyebabkan timbulnya krisis finansial. Alan Greenspan, seorang mantan gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, mengatakan kejadian ini disebut once in century krisis finansial yang akan dan terus membawa dampak terhadap perekonomian global. Di sisi lain, IMF juga mengambil kesimpulan bahwa hal ini dapat disebut sebagai largest financial shock since Great Depression, krisis yang dikatakan sebagai krisis paling besar yang berdampak pada penurunan ekonomi di seluruh dunia. Sebagai contoh kondisi yang terjadi pada saat itu, menguapnya aset Badan Keuangan Amerika Serikat, kebangkrutan Bank Lehman Brothers yang dianggap sebagai perusahaan yang terlalu besar untuk bangkrut, dan penurunan harga minyak dunia. Perlambatan ekonomi di berbagai negara hingga terjadinya kerusuhan di Uni Eropa yang disebabkan oleh pengetatan yang tidak disukai banyak pihak. Di kejadian krisis yang lain yaitu di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 juga memperlihatkan kita kejadian besar pada kegagalan pasar yang berakibat buruk bagi perekonomian negara. Pemerintah dituntut aktif untuk mengatasi dampak krisis dengan cara menstimulasi berupa pendanaan guna memberikan efek positif pada perekonomian nasional. Berkaca pada kasus krisis di atas, sejak tahun 1980 sudah banyak terjadinya krisis. Di antaranya, krisis perbankan internasional 1982, bangkrutnya Continental Illinois pada tahun 1984, serta gagalnya Long Term Capital Management tahun 1998. Pada setiap krisis, otoritas keuanganlah yang akhirnya mengucurkan dana untuk menstimulus perekonomian agar bisa bangkit kembali atau setidaknya memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah melihat berbagai krisis yang pernah terjadi, saat ini dunia dihebohkan dengan munculnya virus jenis baru yang disebut sebagai virus corona, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut COVID-19. Virus corona mulai merebak di sekitar wilayah Wuhan, Tiongkok, dan kini telah menjangkit hampir semua negara. Lebih dari 92,2 juta orang di dunia saat ini telah dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut. Melihat dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi dunia sangatlah merusak, berbagai negara tentunya berlomba-lomba untuk memulai merancang strategi yang dapat segera memulihkan berbagai sektor vital perekonomian negara, baik secara konvensional maupun digital. Oleh sebab itu, peralihan ekonomi konvensional ke digital tentunya menjadi pilihan yang cukup bijaksana sebagai solusi yang dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Menurut Globe Newswire, peralihan ekonomi digital merupakan solusi karena pertama, orang-orang menggunakan opsi pembayaran digital untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kedua, orang-orang lebih memilih pembelian online untuk menghindari pertemuan publik dan ditutupnya pasar lokal. Ketiga, ekonomi digital secara global diperkirakan akan tumbuh dari 3,8 triliun dolar pada tahun 2019 menjadi sekitar 5,4 triliun dolar pada tahun 2020. Pasar diharapkan stabil dan mencapai 8,2 triliun dolar dengan tingkat pertumbuhan 20% hingga tahun 2023. Dari sejumlah nilai yang dipaparkan oleh Globe Newswire, minat masyarakat global terhadap cryptocurrency menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal itu dapat kita lihat pada nilai valuasi kripto sebesar 1,1 triliun dolar pada tahun 2020
atau sekitar 20% dari keseluruhan nilai perekonomian digital. Karena tingginya minat masyarakat terhadap perkembangan mata uang digital, mengenal penggunaan mata uang kripto menjadi pilihan yang harus dilakukan saat ini. Apa itu cryptocurrency? Mata uang kripto adalah sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Uang digital berbeda dengan uang konvensional. Uang jenis ini tidak memiliki bentuk fisik, melainkan hanya sebuah blok data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Datanya tersebar ke setiap pengguna mata uang kripto yang berada dalam lingkungan itu, sehingga saat ada pengguna melakukan sebuah transaksi akan dilakukan mining data. Kenapa kita perlu mengenal mata uang kripto? Selama beberapa tahun terakhir, mata uang kripto telah tumbuh secara eksponensial karena daya tariknya bagi orang yang ingin menggunakan uang alternatif. Salah satu contohnya adalah Bitcoin, merupakan pionir mata uang kripto di dunia yang dianggap sebagai emas digital. Hal-hal yang dapat dilakukan dengan mata uang kripto adalah mendapatkan bunga dengan namanya yield farming, tempat mempertahankan nilai mata uang terhadap inflasi, investasi dalam pengembangan startup tahap awal yang inovatif, mengirim pengiriman mata uang non-tunai tanpa perantara, dan mendapatkan profit dari jual beli mata uang kripto. Inilah hal-hal yang dapat kita lakukan dalam penggunaan mata uang kripto. Maka dari itu, segeralah untuk memulai perencanaan dalam pemanfaatan mata uang digital sebagai alternatif dalam kebangkitan ekonomi kita.